semua yang terkait dengan kebenaran material dan fakta-fakta hukum harus diungkapkan, tidak boleh disembunyikan, apalagi oleh pejabat negara atau dalam ini perwakilan negara untuk melakukan penuntutan, yaitu JPU. Nah, waktu JPU mendapatkan bukti tersebut, dia tidak boleh memilah-milah sesuai dengan keinginannya. Oh, bukti ini kami nggak hadirkan karena takut nanti dakwaan kami tidak terbukti. Oh, bukti ini kami masukkan karena ini akan menjadi alat bukti yang menguatkan. Atau waktu melakukan pemeriksaan BAP terhadap saksi, dia tidak tunjukkan bahwasanya ada bukti yang menentukan bahwasanya bukti ini kalau dihadirkan keterangannya berbeda dengan apa yang dia harus sampaikan. Nah, inilah yang menyalahi ketentuan hukum acara. Akibatnya hukumnya apa kalau ya, terbukti? Nah, jadi sekarang berikutnya, apakah sebatas BAP? Nah, karena kan dalam ketentuan contohnya kita anggaplah masuk ke dalam pasal 185 terkait dengan saksi. Saksi adalah yang diterima sebagai keterangan yang sah apa yang saksi sampaikan di depan persidangan. Nah, walaupun dia menghadirkan dalam BAP tadi bukti yang tidak sah, tapi kalau keterangannya di pengadilan sudah dihadirkan bukti tersebut dan dia ditanya sesuai dengan bukti yang sudah ada, maka keabsahan keterangannya itu yang benar ada di pengadilan, bukan di BAP. Tetapi kalau bukti itu pun tidak pernah dihadirkan dan suatu ketika diterima, ya, didapatkan oleh pengacara, oleh siapapun, ternyata ada bukti lain yang sangat menentukan, dan itu sangat menentukan bagi penasihat hukum. Nah, ada dua kemungkinan ini. Pertama adalah penasihat hukum akan memasukkan itu dalam nota pembelaan, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan ternyata saksi-saksi yang diterangkan itu kualitas ya, keterangan saksinya tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Tidak didasarkan kepada alat bukti yang lain. Jadi tidak bersesuaian. Yang bersesuaian adalah alat bukti yang dihadirkan oleh penasihat hukum. Begitu, Yang Mulia. Oke, kalau gitu saya akan ulang lagi tadi saksi pertama karena saksi ahli berbeda, saya akan tanya ulang. Terkait dengan alat bukti yang sah atas bukti elektronik, apakah Anda setuju itu diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE? Anda boleh jelaskan? Nah, terkait dengan alat bukti, tadi sudah disebutkan bahwasannya alat bukti elektronik yang dimaksud dalam pasal 86 Undang-Undang ITE. Konteksnya ini saya begini, alat bukti itu secara umum diatur dalam konteks pasal 184. Cara-caranya, jenisnya, semuanya ada di situ secara terang. Tetapi alat bukti elektronik tidak disebutkan karena memang dulu belum ada alat bukti elektronik tersebut. Lalu dikembangkanlah dalam Undang-Undang ITE terkait dengan pengembangan dan perluasan alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dan pasal 6. Berarti acuan terhadap semua alat bukti, bagaimana caranya, pengambilannya, jenisnya, dan bentuknya itu harus ditentukan dalam ITE. Jadi ITE itu adalah konteks hukum acara untuk mendapatkan alat bukti dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut ketentuan Undang-Undang ITE karena dia informasi elektronik. Kalau undang-undang lain tidak menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya, kualitasnya bukti tersebut, maka kembali lagi kepada Undang-Undang ITE, tidak merujuk kepada undang-undang tersebut. Kecuali memang undang-undang tersebut sama seperti pasal 184 disebutkan saksi adalah yang menerangkan, saksi boleh satu asalkan ada keterangan lain dan sebagainya diuraikan dengan baik itu, maka ketentuan itu akan berlaku bagi ketentuan undang-undang materialnya. Tapi kalau undang-undang materialnya tidak menyebutkan, dia balik lagi ke hukum acara ITE-nya tadi di undang-undang ITE-nya. Demikian. Oke, hukum materialnya dalam undang-undang narkotika di pasal 86 menyebutkan salah satu alat bukti adalah ya, dengan alat bukti elektronik. Tapi hukum acaranya tidak diatur. Dan Anda mengatakan tadi karena tidak diatur, maka Undang-Undang ITE adalah sebagai hukum acara dari Undang-Undang Narkotika, benar? Kalau bukti itu ada namanya bukti, tapi dalam hukum acara bagaimana untuk mendapatkan bukti tersebut? Kita harus bedakan jenis-jenis bukti dengan bagaimana mendapatkan bukti tersebut dan bagaimana mengaitkan kualitas bukti tersebut, ya. Kualitas barang bukti menjadi alat bukti. Ini kan kita bicara tentang informasi kan sebagai suatu alat bukti. Ya. Kalau bicara tentang alat bukti, tidak sembarangan untuk menghadirkan di persidangan alat bukti. Harus ada tata caranya, harus ada
otentisitasnya, harus ada tata cara pengaturan supaya bukti itu dapat dinilai hakim sebagai suatu alat bukti yang sah, itu harus ditentukan. Artinya menurut Anda Undang-Undang ITE itu bukan Undang-Undang Narkotika bukan leg spesialis terhadap Undang-Undang ITE, malah saling mendukung. Ya kalau Undang-Undang ITE tidak mengatur hal tersebut, lalu kalau Undang-Undang Narkotika tidak mengatur hal tersebut, lalu Undang-Undang ITE mengatur, maka ketentuan untuk menjadikan suatu alat bukti yang sah di persidangan harusnya menggunakan Undang-Undang ITE.